Pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang belum banyak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Hayden Gold, akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak, sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karenanya dalam konteks nikmat, Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung tapi mensyukurinya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Dan kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim yang Allah uji kecintaannya, antara cintanya kepada keluarga Nabi Ismail dan Siti Hajar dan cintanya kepada Allah. Alhamdulillah cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita bahkan Nabi Muhammad harus mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 4. Minimal ada 4 pelajaran yang terdapat dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pesan pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya, Siti Hajar, untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapi. Nabi Ibrahim melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian, dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Suamiku, Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Nabi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Kemudian istri yang solihah dan beriman itu berkata, kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Lihatlah, bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka kepada kebaikan Allah, padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada siksanya. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa Dia sesuai prasangka hambanya. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, Allah berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku, dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikan darinya, amal-amalnya, dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta, jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sedepa, dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya. Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai persangkaannya. Jika hamba itu bersangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya.
Jika hamba itu berburuk sangka, maka berarti ia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal ini adalah karunia dari Allah. Ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi tersebut. Jika ia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, ia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak berburuk sangka dengan menganggap Allah tidak adil, atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Siti Hajar walaupun dia seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja, kisah ini bukan untuk zaman itu saja, akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Pelajaran kedua, mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah, Siti Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun kering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis, kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Nabi Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil dia sampai di kaki Bukit Safa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, manusia, kafilah atau berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari Bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai di Bukit Marwa. Dia naik ke atas bukit itu, barangkali dari sana dia melihat seseorang, tetapi tidak ada seorang pun. Siti Hajar turun dari Bukit Marwa untuk menengok bayinya. Dia mendapati Nabi Ismail terus menangis, tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke Bukit Safa dan naik ke atasnya. Kemudian dia ke Bukit Marwa dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara 2 bukit, Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali. Ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air dikeluarkan segala tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwa. Walaupun bolak-balik dari Safa dan Marwa belum mendapatkan air, dia terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki, karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil tapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Inilah bentuk ikhtiar yang sesungguhnya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitaman seperti lama terpanggang matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu, Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak pernah tersentuh api neraka." Hikmah dari kisah ini yaitu terdapat tanggung jawab seorang Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori dalam menafkahi anak dan istrinya melalui rizki yang halal. Tangan yang semata-mata berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan amanah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Rasulullah bersabda, "Tidaklah sekali-kali seseorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Ayat ini memotivasi kita untuk bekerja keras, setelah melaksanakan sholat karena dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke tubuh kita,
karena tidaklah tubuh yang di dalamnya ada barang haram kecuali neraka adalah lebih berhak untuk menjadi tempat kembalinya. Rasulullah, wahai Sa'ad, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman Allah. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan juga ketika tubuh termasuki dengan barang haram maka selama 40 hari amal ibadahnya tidak diterima Allah, akan tetapi dosa-dosa yang diperbuatnya dicatat oleh malaikat. Pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim dengan ujian yang besar disebabkan cintanya itu. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Nabi Ibrahim. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin. Nabi Ibrahim berpikir, mengapa? Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Bukan Nabi Ibrahim namanya jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah, mengapa? Atau karena apa? Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Nabi Ibrahim hanya berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau katakan kepada anak itu, saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih. Nabi Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata yang jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail dan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Walaupun yang dikorbankan adalah diri Nabi Ismail. Sadarkah kita, bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya, tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam segala hal di kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkannya an-nahar sebagaimana yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Kautsar 108:2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Akan tetapi, pengertian korban bukan sekadar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi, secara filosofis, makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi, misalnya Nabi Muhammad dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat yang diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah pernah ditimpuki dengan batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'id, ketika leher beliau dicekik dengan usus onta, Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar yang panas di tengah sengatan terik matahari siang, Yasir dibantai, dan seorang ibu yang bernama Sumayyah, ditusuk kemaluan beliau dengan sebatang tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya, bagaimana lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah, saat-saat diboikot oleh musyrikin Quraisy, hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, daun-daun kering bahkan kulit-kulit sepatu bekas. Pelajaran keempat, adalah sebagai mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya yaitu Siti Hajar, dan Siti Hajar pun tidak akan menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar jika tidak didikan dari Allah melalui wahyu dari Allah. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang,
maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa kewajiban ini diberikan di pundak orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang perlakuan mereka kepada anaknya. Maka dari itu didiklah anak-anak kita, yaitu tentang keimanan, akhlak mulia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dengan ajaran agama Islam. Itulah tadi serangkaian kisah Nabi Ibrahim dan pelajaran yang bisa kita ambil, untuk dijalankan di dalam kehidupan kita. Saya Mr. Hayden Gold. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.